Innahu ala raj'i laqadir. Lanjutnya surat At-Tariq. Innahu sesungguhnya ala raj'ihi laqadir, atas membalikan manusia bagi Allah itu laqadir, kuasa dari hidup lalu dimatikan, dari mati lalu dihidupkan lagi. Ayat ini tujuannya ke alam nanti. Karena setelah itu ayatnya begini, yauma tublas sarair. Begitu. Cara menggabungkan, menghubungkan makna dengan tafsir itu begitu. Lihat dari tertiban ayat ke ayatnya begitu. Ini ayat terpisah apa tidak? Innahu ala raj'ihi laqadir. Nafsunya Allah itu ala raj'ihi, atas mengembalikan manusia. Mengembalikan apanya? Ya tadi dari tiada ada di alam musyahadah, lalu diambil lagi, ditarik lagi, keluarkan lagi, ditiadakan lagi. Tiada, nanti kita sebentar lagi tiada udah. Lalu diadakan lagi, dah keadaan itulah keadaan yang terakhir, yang tidak pernah tidak ada lagi, ada terus. Tak adanya kita di mana tergantung itu. Yauma tublas sarair, yauma di dalam harinya, tubla sarair dilahirkannya rahasia-rahasia hati. Rahasia-rahasia, semua rahasia dilahirkan di saat itu. Yang saat ini rahasia kita tidak saling mengetahui bagaimana hati ini kerasnya. Di sana habis dikeluarkan hatimu. Tidak ada yang bisa dipendam, tidak bisa kuasa, kekuatan semuanya, karena hari nanti adalah harinya hari gaib. Alamnya alam sir, bagian daripada halus. Tapi yang kita rasakan kehidupannya nanti akan sama begitu. Siksanya ya sama, kita merasakan sakitnya ya luar biasa. Kenikmatannya ya begitu, lebih jauh nikmatnya daripada nikmat dunia. Ya. Jadi semua rahasia dikeluarkan semuanya. Masuk rahasia-rahasia alam kubur, yang saat ini kita hanya bisa mendengarkan kabar ke alam kubur, alam barzah seperti apa. Kita akan menyaksikan dan kita akan disaksikan begitu. Oleh perbuatan amal kita sendiri. Jadi jadikanlah yang begini-begini iktibar bagi kita, peringatan yang mau itu, pembelajaran untuk direnungi betul-betul, nyata betul kehidupan itu. Apa yang termaktub dalam Al-Quran tidak ada yang tidak, semuanya benar kebenarannya, hak adanya begitu. Allah Maha Latif, ya kita rasakan kebenaran latifnya Allah. Dari tumbuh dari bayi sampai gede tidak sama sekali, tidak ada rasa. Jadi tahu-tahu sudah, ya mungkin sudah berubah. Perlahannya pun tidak bisa diukur perlahan, seukuran apa itu tidak bisa. Halusnya Allah. Nah, tahu-tahu hari berganti hari, tahun terus begitu, fisik kita berganti dari saat ke saat tanpa terasa. Yang demikian itu jadikanlah takut kita kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada asalnya, dipertanggungjawabkan semuanya yang begitu.
Jadi jangan terlena dengan keindahan dunia ini. Aturlah dunia ini, jangan kita diatur oleh dunia. Aturlah nafsu kita, jangan kita diatur oleh nafsu. Akal kita lebih mulia dari apa yang ada di alam dunia ini. Itulah kemuliaan manusia, dikaromai oleh Allah. Tetapi kadang-kadang kebanyakan manusia tidak mengerti. Karena tidak mengertian itu, karena kebodohannya itu, maka dilecehkan pengertiannya itu oleh nafsunya sendiri. Maka jadilah hina, sehina-hinanya manusia. Menurut dohiriannya ya pinter begitu. Menurut dohirinya pinter, guru umpamanya begitu, jadi atasan tinggi. Tapi pada hakikatnya ia dihinakan oleh nafsunya sendiri. Kok heran begitu? Coba bayangkan, nah ini disinilah kebijakan itu bergerak. Akal kita berjalan, memandang kebenaran yang hakikat. Bolehlah mereka atasan kita begitu, pangkatnya jauh lebih tinggi. Pada hakikatnya kalau dilihat dari mata hakikat, mata marifat, hina mereka. Kalau segi dalam segi pandangan keimanan, makanya mengukur orang itu dipandang dari segi ma'rifatnya, daripada agamanya, itu yang memuliakan manusia. Jadi beruntunglah kalau maunya kita punya pemimpin, punya kebijakan agama yang tinggi, itu adalah rahmat dari Allah. Karena nikmat akhirnya 5 waktu disiplin wajib ada di masjid itu. Coba bayangkan begitu. Dilarang ada kegiatan, nemu itu, nemu. Tinggal tangkapan kitanya begitu, nafsu mau mengikuti apa tidak. Yang tidak mengikuti ya hujah dengan nafsunya sendiri. Pokoknya penuh kebijakan, penuh kearifan ilmu itu. Banyak guru-guru, ya guru alia, guru SMA, guru apa begitu. Tapi di setiap tempat selalu yang dibicarakan adalah dunia terus. Dikit-dikit bicara, waduh mobilku begini begitu. Duduk lagi. Nah, karena aku di sana, ya, begitu. Menurut pandangan dia sukses menceritakan sum'ahnya itu, orang mendengar keberhasilannya. Tapi bagi pandangan tolib, silakan akui duniamu. Bermanfaatkah nanti di akhir yang kelak? Akal mengolah supaya bermanfaat untuk di hari nanti, diapakan dunia itu di sini. Hasil yang apa yang Allah rezekikan kepada kita, limpahkan seberapa rezekinya supaya bermanfaat di akhirat, diapakan kira-kira, ya begitulah. Wa fikum mimma razaqnakum min qabli ayat ya hadakumul maut. Belanjakan ke jalan Allah sebelum kita meninggal. Di hari nanti itulah rahasia-rahasia yang dulu seakan-akan hanya sebuah cerita diungkapkan semuanya. Dasarnya alam kubur itu aja sudah ngeri gitu. Kalau di ilmu rokok baik, ngeri betul ya. Makanya betul ada manfaat, banyak manfaatnya kita mengingat kematian banyak. Tapi jangan ingat mati terus begitu. Nanti tidak bisa kerja, lemes. Banyak mengingat baik.
Karena lupa dengan mati, orang timbul bermacam-macam itu. Ya tamak, ya serakah karena lupa mati. Tapi kalau ingat mati, mudah-mudahan lah mau menipu nggak jadi menipu. Mau berbuat maksiat tidak jadi maksiat dengan mengingat nanti ya berapa tahun nanti pulang dari sini mati lah, nggak jadi. Padahal KP-nya sudah dekat apa itunya. Yang begitu Allah memberikan hidayahnya. Balik lagi, ada yang begitu. Ada sudah nyampe di tempat majlis lah, tanggung besok lagi. Ada undangan kafe rame-rame gitu. Apa dinamai bukan kafe, tempat namanya begitulah. Ada panggilan dari setan, ada panggilan dari Allah. Yaumatublas saroir, di dalam harinya dilahirkan berbagai macam kerahasiaan, terutama rahasia hati yang terpendam di dalam kita ini semuanya. Sedikit pun kebusukan kita keluar, tercatat dalam kita, dalam catatan sijil di sana. Amal-amal yang tidak baik keluar semua catatan itu. Apa yang kita lakukan nggak bisa. Sedikit pun perbuatan yang hina yang ada di dalam hati, coba bayangkan, artinya beginilah. Targetnya begini, kita bayangkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam begitu. Makanya Bapak kadang-kadang ya senyum aja, ada orang ngaku menjadi ahli surga, hebat betul. Berarti dirinya mengaku menjadi berpangkat Rasul. Kalau ada orang merasa dirinya banyak amalnya lalu dia menjadi ahli surga, artinya sudah memadai derajatnya kepada derajat Rasul. Orang yang sudah diangkat menjadi ahli surga oleh Allah, Nabi dan Rasul. Itu kayak Nabi Adam, bayangkan cerita kehidupannya begitu. Itulah itibar untuk kita. Sedikit saja salah keluar dari surga. Surga itu tidak ada dosa sedikit pun. Nah, dosa kalian kita ini kayak apa? Itu aja yang menjadi pemikiran. Banyak bohong, banyak dusta, banyak kufur. Tapi mudah-mudahan dengan rasa takut kita kepada Allah, wa kafir anhu sayyiati, melebur dosa-dosa itu, dihancurkan oleh Allah. Misalnya ada perbuatan jeleknya ke dalam ampunan Allah, mendapatkan ridhonya. Karena apa? Merasa takut itu melawan takabur. Di takut itulah tempatnya khusyuk orang itu. Makanya sholat tanpa takut tidak ada tempat khusyuknya. Ketika kita butuh di situ tempatnya khusyuk. Nah itu kalau jawaban begitu, di mana tempatnya kita khusyuk? Di kita tempat takutnya kita kepada Allah, hadir khusyuk. Masa sholat nggak punya rasa takut, nggak ada khusyuk. Puji karo Gusti Allah. Misalnya, maka takut rasa itu, maka hadirlah hati ini menghadap kepada Allah. Karena apa? Karena rasa takut, rasa butuh kita kepada Allah. Istilah tempatnya khusyuk. Khauf yang pertama takut. Setelah itu baru meningkat dalam makom yang tinggi. Apa? Rasa cintanya yang luar biasa, menghadirkan kekhusyukannya yang tiada tara. Tuh, 3 tempat jawaban. Begitu. 2 tempatnya khusyuk, kalau mereka bisa jawab. Khusyuk 1 kepada takut kepada Allah. Tuh, butuh kita kepada Allah, butuh. Lagi butuh khusyuk. Malas pun jadi giat begitu. Lagi ada cita-cita. Kok bisa ya. Kalau ada butuh begitu biasanya. Akhirnya ya segala amalan jadi istiqomah. Karena butuh, jadi khusyuk. Tapi khusyuk pada amalannya. Ingat cita-citanya aja.
Tetapi Allah menghargai keistiqomahnya itu. Tetapi kita diiringi dengan tauhid. Kita melakukan begitu bukan semata-mata karena tujuan dunianya, tetapi ridhonya Allah. Mudah-mudahan dengan tujuan, keinginan apa yang ada terpendam di dalam hati ini, mungkin itu adalah bakat dari Allah. Kita ungkapkan dengan amalia, dengan istiqomah kepada Allah, supaya diiringi dengan ridhonya Allah. Diijabahi tujuan semua kalian punya tujuan. Yang bujangan punya istri terjana. Mantan ini nih. Belum tahu. Yang punya tujuan lain diridhoi oleh Allah. Begitu, lakukan istiqomah itu, jangan menjauh dari Allah. Udah punya keinginan malah jauh, larinya kembar. Wah, aku punya tujuan ya, aduh aja sudah. Hanya dibantu oleh setan. Jadilah tercapailah cita-cita tapi dengan kemurkaannya Allah. Tercapai cita-citanya tapi dengan kemurkaannya Allah. Semakin kaya semakin tersiksa hidupnya oleh dunia itu. Semakin disibukkan. Sibuk tiada tara sampai ke ujung kesibukan. Sampai meninggal. Ujung-ujungnya stroke. Kalau bahasa bujang mungkin ketawa, kenapa tawa kamu sama Bang Tolib? Harusnya kamu tawa sendiri. Gitu. Itulah yauma 12 Saroir. Allah mengungkapkan rahasia-rahasia itu. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ayat lagi ada. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada maka tidak ada lahu bagi manusia min quwwati dari kekuatan wala nasir dan tidak ada pertolongan. Ini tertuju oleh ahli siksa, ahli orang-orang yang disiksa. Tidak ada kekuatan untuk menolak. Siapa bisa menolak siksanya Allah di sana? Mau lari kemana? Lari ya kejebur terjerumus. Wala nasir dan tidak ada pertolongan dari mana? Tidak ada amalnya yang bisa menolong dirinya. Cumanya wala nasir di situ. Tidak ada pertolongan dari amal perbuatannya, karena yang menolong kita ini ya sudahlah tergantung yang tercatat di amal kitabul ilin. Pengumpul catatan-catatan baik. Kalau memang ada kebaikan di situ, insya Allah lah, itulah syafaatnya. Nah, kalau tidak ada amal yang tercatat dalam kitab amal-amal perbuatan yang hasanah, lalu apa yang menjadi syafaat bagi kita? Tidak ada. Sholawat jarang, bermajelis jauh, menolak. Lalu apa yang diharapkan nanti? Kira-kira apa coba? Ayo. Kira-kira apa sudah begitu? Mendekat kepada Allah tidak, lalu kemana? Berpikir aja begitu sudah. Artinya apa? Malas itu betul-betul musuhnya kita. Itulah amarah. Supaya punya gerengga, punya nasya itu mana yang gerengga, kerteg, greget untuk bangun. Pamalahu min quwwati wala nasir. Tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan. Apa yang kita minta? Ya Rasulullah, mau sahabat-sahabat, kapan kamu pernah bersolawat? Kapan kamu pernah mengikuti langkahnya Nabi? Di mana sunnah-sunnahnya? Tidak ada bekas air wudhu di kakinya. Tidak ada gurur di tangan dan kakinya. Gurur itu tahu gurur? Cap air wudhu. Yang akan membuktikan nanti bahwa dia adalah umatnya Nabi. Itu disebut gurur. Panjangkan wudhumu. Mengikuti adabnya Nabi. Wajibnya sahih betul. Di akhirat nanti begitu. Akan memperlihatkan
cahaya nur itu dari wudhunya. Nah, makna wudhu sini Halib itu yang Bapak ungkapkan dulu. Aku dari wudhu kamu pegang. Tidak sekedar membasuh muka, tapi betul-betul mensucikan muka hati kita. Tidak sekadar kita membersihkan tangan, tetapi betul-betul membersihkan tangan hati kita supaya melaksanakan yang baik. Bisa sujud hati kita kepada Allah. Dan tujuannya kita bertoharoh, suci, mensucikan. Jadi adia fuad. Terus latihan. Ya Allah Rabbi. Balik maning konon apa? Terus saya anaknya tambah usia. Nah, jadi mengingat mati penting, tetap jangan terlalu diingat-ingat terus. Wa'mal li dunyaka ka'annaka taisu abada. Wa'mal li akhirata ka'annaka tamudu ghoda. Beramalah untuk diamu seakan-akan kau hidup selamanya. Jangan mikir mati, maksudnya jangan mikir mati. Geletak. Nyangkul tapi ingat, inilah kita melaksanakan syariat dunia, syariatnya. Tapi yang berdasarkan dengan agama. Sambil ingat kepada Allah, maka jadi ibadah. Begitu. Nah, ketika ibadah wa'mal li akhirata ka'annaka tamutu ghoda, takut akhirnya. Seakan-akan inilah ibadah yang terakhir kali. Sholat kita yang terakhir. Betul-betul hadapan kepada Allah. Anggapan kita begitu. Tidak tentu. Setelah begini, keluar dari sholat, wassalam. Anggaplah sholat yang terakhir bagi kita. Puasa yang terakhir bagi kita. Supaya betul-betul sholat kita, puasa kita khusyuk menghadap kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.